Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita puji nama Tuhan, patut bersyukur di pagi hari ini kita dapat beribadah di GWI Pulau Gebang. Kita merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, semuanya merasakan sukacita. Kita bergembira bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Dia menyelamatkan hidup kita. Dia memegang hidup kita. Amin. Baik, kita akan datang memuji menyembah Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita datang menyembah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sungguh kami mau selalu menyembah-Mu. Sungguh kami mau selalu memuji-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang untuk menyembah. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu
kami saat ini ada karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah bangkit Tuhan. Kau memberikan harapan bagi kami. Walaupun saat ini keadaan sepertinya tidak baik, ada banyak pergumulan yang kami rasakan, tapi kami merasakan sukacita yang besar Tuhan, bahwa Kau telah bangkit. Kau bangkit dari maut menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita datang dengan syukur kita di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di rumah saat ini, mari naikkan rasa syukur-Mu, sembah Tuhan. Haleluya.
firman Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita jemaat Tuhan. Baik yang di rumah juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dapat menyembah Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan kekuatan di jiwa. Kekuatan di hanya
kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini kembali kami bersekutu di hari Paskah ini Tuhan Yesus, di hari kebangkitan. Karena kami tahu Paskah mengajarkan kita bahwa Yesus sudah bangkit dari maut, dan maut sudah dikalahkan, dan kita punya hari esok di dalam Kristus. Paskah juga mengajarkan kita untuk mengakui bahwa Yesus itu hebat, berkuasa dan dahsyat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Paskah juga mengajarkan kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 20, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kau kerjakan yang sedang jemaat-Mu, walaupun kami ibadah secara online, tapi tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh ajaib dan heran menjamah setiap kami. Urapi hamba-Mu tidak ada apa-apa. Berikan hamba-Mu untuk angkat salib, dan biarlah firman-Mu yang diberitakan, kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu yang diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship GBI Pulau Gebang sudah memberkati kita. Shalom. Selamat Paskah buat saudara semua, seluruh jemaat GBI Pulau Gebang dan semua pelayan Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Karena Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari kematian, saudara. Dan dia mengalahkan maut. Karena itu saudaraku, hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan judulnya adalah Resurrection Power. Itu adalah kuasa kebangkitan. Paskah dimulai dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perbudakan di Mesir itu bicara tentang kehidupan manusia yang diperbudak oleh dosa. Dan karena kasih Allah kepada manusia, maka ia telah datang menjadi manusia, mengorbankan dirinya menjadi korban Paskah bagi kita semua untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan membawa kepada suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bersama kita akan buka Alkitab kita dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Inilah firman Tuhan. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan dilihat bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi pada waktu itu, saudaraku, Yesus disalibkan. Itu yang kita peringati hari Jumat kemarin, Good Friday. Itu hari Jumat kan peristiwanya sudah sampai petang. Terus kemudian terjadi sesuatu yang kita lihat, gempa bumi dan lain sebagainya. Terus masuk pada hari Sabtu. Nah, rupanya itu adalah hari Sabat. Patut kita ketahui bahwa hari Sabat itu adalah hari istirahatnya orang Yahudi. Kalau di Israel itu hari Sabat dimulai dari hari Jumat. Hari Jumat petang, kira-kira jam 5 sampai jam 6 lah, mulai hari Sabat.
saya kalau sahabat nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh mengerjakan sesuatu hal. Itu sebabnya mereka nggak bisa melakukan apa-apa pada hari Sabat. Semuanya berhenti. Terus kemudian hari Minggu, Yesus bangkit dari kematian. Makanya hari ini kita merayakan Paskah atau hari kebangkitan. Nah, yang luar biasanya begini, saudara. Ketika Yesus bangkit, dicatat di sana, dia nggak cuma bangkit sendiri, tapi banyak orang kudus yang telah meninggal atau mati dibangkitkan juga. Yesus waktu itu dia hidup melakukan banyak mujizat. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kusta ditahirkan. 5 roti 2 ikan berlipat kali ganda, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini mujizat spektakuler, saudara. Ada level yang lebih besar lagi, sampai Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tapi yang hebat dari Tuhan Yesus bukan hanya dia membangkitkan orang mati, tapi ketika dia sendiri mati, dia bisa mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Nah, itu yang dahsyat, saudara. Itu yang kita peringati hari ini. Saya percaya kuasanya tersedia bagi kita. Amin. Nah, sekarang saya mau bagikan rahasia mengalami mujizat kebangkitan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat kebangkitan, ini rahasianya. Apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan cuma itu, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Nah, itu kuncinya di ayat 10. Kalau ayat 10 ada, ayat 11 akan terjadi. Ayat 11 apa? Firman Tuhan berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 11 ini adalah mujizat kebangkitan. Artinya begini, saudara, ada hubungan yang sangat erat antara mengenal Dia dan mujizat kebangkitannya. Nah, saudaraku, mengenal Dia, banyak orang Kristen berpikir kita mengenal Yesus atau Tuhan kita. Tapi kadang-kadang kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kita harus bisa membedakan antara kenal dan tahu, saudara. Pada zaman itu tetangga-tetangga Yesus merasa kenal Yesus, tapi sebenarnya mereka cuma tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka ngomong begini, bukankah Dia ini anak Yusuf, anak tukang kayu, dan saudaranya juga bersama dengan kita. Tapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak dan tidak percaya Yesus. Satu pengalaman dari Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 13 sampai 18. Ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Ini terjadi pada hari Minggu itu, pada Yesus bangkit. Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berarti yang dilihat siapa, saudara? Yesus ya. Yang melihat siapa? Maria Magdalena. Saya mau tanya, Maria kenal enggak sama Yesus? Maria kenal enggak sama Yesus? Maria tahu enggak sama Yesus? Karena yang namanya Maria Magdalena sering disebut, ya, ada bersama Yesus, cukup orang dekatnya lah. Anehnya begini, saudara. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ya, di ayat 15 dikatakan penunggu taman. Saya mau ajak saudara untuk memahami hal ini. Yang melihat siapa tadi? Maria. Yang dilihat siapa? Yesus. Dan mereka kenal atau tidak? Kenal ya? Kenal dong. Tapi setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, Maria melihat Yesus dan tidak tahu itu Yesus. Bahkan menyangka dia adalah penunggu taman. Waktu dalam keadaan tubuh jasmani, Maria bisa melihat dalam mata jasmani dan selalu bisa mengenal itu adalah Yesus. Kenapa? Karena itu adalah Yesus dalam tubuh jasmani. Hari ini adalah hari Paskah, hari di mana Yesus bangkit, hari ketiga, hari ketiga setelah kematian. Jadi kita harus menghitungnya menurut budaya Yahudi, budaya orang Israel. Jadi dihitungnya dari Sabat, dari hari Jumat. Jumat sore jam 6.01 itu adalah udah masuk hari Sabtu, sudah bisa. Beda dengan kita ya di sini, masih Jumat malam ya. Kalau di sana itu jam 6.01 itu udah hari Sabtu, udah masuk hari Sabtu. Ya. Makanya tepat 3 hari. Kalau kita hitung menurut waktu kita di Indonesia itu bukan 3 hari ya, sekitar 2 hari ya. Nah, saudara, tapi setelah Yesus disalib dan mati, pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan kembali. Saudara harus tahu tubuh yang dikenakan Yesus bukan lagi tubuh yang sama, tapi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, saudara. Jadi saya mau katakan tanpa pewahyuan, tanpa mata rohnya dibukakan, walaupun yang dilihat Yesus, tapi dia akan salah mengambil kesimpulan. Dia pikir Yesus itu adalah penunggu taman. Saudara boleh baca Alkitab boleh sama kita, tapi tanpa pewahyuan kesimpulannya bisa beda. Melihat ayatnya sama, dengan khotbahnya sama, tapi kalau tidak dibukakan atau tidak diwahyukan, yang dilihat Yesus, yang dilihat firman, tapi kesimpulannya penunggu taman, atau kesimpulannya bisa lain. Sebagai gembala saya berdoa sementara Bapak Ibu Saudara dengan khotbah ini, Roh Kudus jamah dan jadikan mata rohani kita semua, sehingga kita bisa mengenal Yesus, sehingga kita bisa mengenal firman Allah yang hidup. Apalagi setelah 40 hari Yesus naik surga dengan tubuh jasmani yang disaksikan murid-muridnya. Yesus naik surga. Waktu Yesus naik surga, dia mengutus Roh Kudus. Pada hari yang ke-10 Roh Kudus turun ke dunia dengan tubuh kemuliaan atau tidak. Pada hari yang ke-10 Roh Kudus turun ke dunia dengan tubuh kemuliaan atau tidak? No, itu pure spirit, 100%. 100% roh. Itu sebabnya kalau saudara berpikir saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, Anda bisa melihat Roh Kudus dengan mata jasmani kita. Nggak mungkin bisa. Mari saja melihat Yesus dengan tubuh kemuliaan, melihat sosoknya, tapi nggak kenal itu adalah Yesus. Apalagi Roh Kudus yang nggak ada tubuh kemuliaan. Dia sepenuhnya roh. Saya mau bicara, butuh pewahyuan atau butuh disingkapkan untuk kita bisa mengenal tubuh kemuliaan. Itulah Yesus, itulah Roh Kudus, Roh
Roh Kristus dan kita mengalami kehidupan pribadi. Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria Magdalena biasa panggil Yesus Rabuni, artinya ada guru. Jadi terbukanya mata rohani seseorang itu terjadi begitu saja. Tadinya melihat, tapi nggak ngerti. Tapi begitu dijamah, dibukakan mata rohaninya, yang tadinya mengira penunggu taman, langsung dia memanggil Rabuni atau guru. Itulah cara Maria Magdalena memanggil Yesus, manggilnya guru. Dan Yesus langsung jawab. Dan Yesus bilang, saya kenal kamu. Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 10-11 bicara yang kuhendaki adalah mengenal dia. Kalau segampang itu dia nggak perlu ngomong seperti itu, langsung saja. Tapi Rasul Paulus punya kerinduan untuk mengenal dia atau mengenal Yesus. Filipi 3 ayat 10 ini yang dibantu. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudaraku, yang dialami oleh Maria Magdalena ini adalah cuma dia sendiri yang mengalami. Dan masih ada juga nabi-nabi Tuhan yang mengalami hal yang sama. Kalau saudara masih ingat kisah Elisa dan bujangnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8-24, nanti saudara baca di rumah. Suatu hari, pagi hari, bujangnya membuka pintu jendela, kaget. Ya, bujangnya kaget karena melihat pasukan yang besar datang hendak menangkap, menyerang dan membunuh dia. Kenapa kaget? Iya, karena dia hidup berdua saja antara Elisa dan bujang. Maka dia ketakutan dan gemetar. Waduh. Tapi Elisa sebaliknya, Elisa santai tenang. Setelah itu kita mencatat Elisa berdoa buat bujangnya itu. Sekarang terbuka mata rohnya. Begitu didoain sama Elisa, tiba-tiba sesuatu terjadi. Matanya bisa melihat, ternyata di sebelah sana memang ada musuh. Tapi di sebelah sini ada bala tentara surgawi yang siap memegang mereka, yang siap menolong mereka, yang siap melindungi mereka. Begitu mata rohani terbuka, dia bisa melihat dalam sekejap semua ketakutan dan keraguannya lenyap seketika dan bangkit iman. Bagaimana pengaplikasiannya terhadap kita? Terhadap kita yang hidup di zaman akhir ini. Jadi hari ini apapun yang sedang Anda hadapi dalam hidup saudara, mungkin secara manusia itu menakutkan, mungkin secara manusia itu mengkhawatirkan. Tapi sementara kita merayakan Paskah, saya berdoa mata rohani kita dicarikan, dibukakan, sehingga Anda bisa melihat engkau tidak berjuang sendiri, saudara. Ada bala tentara surgawi yang membackup saudara. Ada Tuhan di pihak saudara. Ada Tuhan yang siap melepaskan kuasanya dan mendatangkan mujizatnya dalam hidup saudara. Selamat Paskah. Biar lewat kuasa kebangkitan yang sanggup mengubah kehidupan dan keadaan kita. Amin. Kita akan bersatu dalam doa.
firman-Mu sudah dikabulkan. Biar firman itu menjadi rema buat hidup kami menghadapi hidup yang sangat berat di akhir-akhir. Biar lewat Paskah, lewat kebangkitan Tuhan, kami dapat menang dan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak dan Saudara. Berarti setiap hamba-Mu yang lain, tetapi juga setiap hamba-Mu yang ada di bumi hidup di mana? Waduh, rapi mereka besar. Kalau Paskah mengajarkan kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setelah sendiri menjawab Yesus, aku akan bangkit dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa. Kalau di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Tuhan, Engkau sudah memberikan hidup-Mu untuk setiap manusia. Maka dari itu Tuhan Yesus, ajar setiap kami untuk mengucap syukur. Ajar setiap kami untuk bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah beri. Biar firman-Nya menjadi rema untuk kita bisa menjalani hidup kita bersama Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Sidang jemaat, kita akan akhiri ibadah kita bersama hari ini di hari kebangkitan Tuhan Yesus, di hari Paskah yang luar biasa. Kita akan terima berkat dari tempat yang mahal sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat di mana engkau ditempatkan Tuhan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin.